Hari ini kita kedatangan tamu. Tapi aku tuh kasar gitu sampai dia jalan tuh sampai. Waktu itu tuh aku udah nangis cuma shock gue, aku diem be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Oke guys, Jumpa lagi. Hari ini kita kedatangan tamu. tahu sudah seminggu guys Riannya ke Lampung, jadi menghilang dari peredaran. Lagi istirahat dulu liburan, habis terima duit, jadi dia liburan dulu guys. Jadi kita mau Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol dari hati ke hati. Dari hati Jadi ke ini hati, ya? judulnya adalah, kan mungkin teman-teman pengen tahu nih, Nah, mulai. kehidupan kita di luar dari urusan pekerjaan kan. Wajar dong pasti. Nah, yang ingin aku tanyakan. True story ya. Iya, True story, ya. ingin aku tanyakan itu jawab ya Pak Weli dan Pak Rian. Rian baiklah. Kamu juga jawab berarti. Ya, jawab. Iya, dia udah nangis Aku dewe. sudah ini. Jadi satu-satu pertanyaannya. Susah. Apa penyesalan terbesar dalam hidup? Oh, Aduh. panjang aku sama asli. Tidak cukup ini saya. Langsung, apa satu per dua langsung. Tolong Pak Weli. Gimana sih penyesalan terbesar seorang Weli? Sudah siap. Jadi kan kadang-kadang kan tidak semua apa yang kalian lihat itu guys, nggak semua apa yang kalian lihat itu serius ya, nggak semua musik sedih mulai. Beethoven tolong. Beethoven. Kalau seandainya orang melihat, mungkin orang melihatnya tuh pasti yang sekarang kan, belum tentu waktu sebelum di titik ini. Jadi di part ini aku mau tanya Weli dulu, terus nanti kita tanya Ria di part 2. Part 1. Oke. Ayo Pak Weli. Oke, Wel. Yang mau aku tanya mungkin singkat aja nggak apa-apa, mungkin Tolong kayak tisu tadi siap kelar. 10 menit. Jadi Bukan kau yang apa sih, Wel? nangisin. Yang kisah yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, mungkin ini bisa Sebenarnya menjadi ada 3 sih. Kalau yang pertama, tapi nggak pakai nangis ini. Pernah ini aja sama istri saya, kan dulu kan baik waktu kami deket. Cuma akunya sering marah-marah gitu. Gitu sih. Harusnya dari dulu nggak ini. Oh, nyeselnya? Dulu waktu kami kok awal-awal nikah ya? Bukan awal nikah, sebelum kan kami deket. Oh, dulu dekat. Cuma kan dulu kan cuek, aku tuh orangnya sibuk-sibukan, jadi suka apa sih, sebel-sebel dewek. Nah, dia jadi ini sasaran nih kadang. Oh, jadi penyesalannya dia dulu Padahal orangnya pernah kasar sama ceweknya pacar kan, ya, yang sekarang jadi istri. mantan pacar. Mantan pacar yang sekarang jadi istri. Dia dulu pernah Yang masih ingat sih. Jadi sekarang aku sih ngebalesnya dengan yang terbaik aja. Ya kalau inget sih masih nyesel aja gitu, karena galak saya tuh galak marah-marah. Lanjutin lagi galak. Saya ini lama dikomeling. Iya, dong. Galak tuh apa kalau bahasa Memang nih, Indonesia ya galak? Saya mau. Kalau di sini memang boleh bahasa Inggris Palembang, Indonesia. Ada tugas yang ngetiknya ya. Jadi sekarang istri saya tuh benar-benar saya inilah nomor 1 lah di baik-baikin kabar. Oke, nomor 2 apa? Oh, nomor 2 mungkin pernah aku kan dulu usia SMA harus aku kuliah. Habis tamat SMP sekolah di Bandung SMA-nya. Nah, adik-adik aku tuh masih kecil, masih yang nomor 607 itu masih SD. Itu kan lagi lucu-lucunya. Apalagi sekarang punya anak kecil kan, kelihatan kan anak lucu-lucunya. Jadi adik masih SMP itu sebenarnya ya lagi lucu-lucu aktifnya. Kayak nyeselnya
sekolah ke ini aja, ke luar Palembang. Mestinya aku habisin waktu bareng sama mereka sampai besar gitu. Itu penyesalan. Hah? Itu Iya. penyesalan. Itu alasan bukan? Jadi maksudnya Alasan sekolah di Bandung dulu kenapa? Boleh Ya, tahu? pengen baik. Oh, pengen Kak, tahu jadi lingkungan dari baru aku ya. bahasa Palembang ya guys, biar ngerti yang lainnya. Jadi Kak, kalau ini kan ke Bandung itu sendirian maksudnya? Tidak, aku sama Ayu. Sama Ayu ke Bandung. Dan ninggalin adik-adik. Ya, adik-adik kan masih kecil. Ah, ini sambungannya gini, aku tuh kan sekarang punya anak nih, 2 nih. Lucu-lucunya nih. Sama kayak adik aku 2 dulu. Nah, selesai aku kuliah dari situ ke sini, kuliah sini lagi kan mereka udah besar. Masa enggak selesai? Iya, kayak udah bilang. Kan selesai kuliah dari situ dengan predikat ini nggak selesai. Oke, terus Tumpang tindih itu bahasanya. Terus apalagi ke adik aku yang laki-laki itu aku pernah kasar gitu, pernah marah-marahin, pernah berlebihan sampai hampir Begocok? hampir aku bukan bocor, akunya hampir Tujangan? mukul karena mungkin jiwa muda kali ya. sama adik Ibrahim merasa bawa lebih- nikah nih, bawa nikah. Iya, Nah, jadi boleh ngomong sama siapa namanya Iya. tuh? Siapa? Bima. Bima. jadi selama dia proses itu mungkin cuma aku yang nangis di situ. Yang Pas, lain pas kawin kemarin? selama akad itu. Oh, Cuma- kau nangis? Oh, sampai selesai itu. Aku tuh Nangis? pengen ngomong maaf cuma nggak kesampaian gitu. Sekarang di sini waktunya boleh kamu minta maaf, El. Apa? Nangis. Bima, boleh memang kadang-kadang kita tuh memang nyesel kan? Bima. Bima, Jadi Bimo sebenarnya sebelum nak balik ke Jakarta, sekarang kan dia kan ikut ke Jakarta kan sama istrinya istri, dulu. Jadi ini kan apa? memang aku nyesel sih tidak sempat ngomong sampai dia pergi. Waktu dia terakhir nak pergi naik mobil itu mestinya aku bilang cuma tidak berani gitu. Tidak sempet. Ya sudah, aku maafin. Udah, berarti waktu kau nganter ke bandara. Tidak, masih di rumah. Oh, di Dia rumah. kan packing. Packing. Karena waktu kita lagi akad tuh kan karena corona kita kan tidak bisa salam-salaman, peluk gitu bilang apa. iya. Nah jadi yang saya salam-salam tidak kate. Oh, sesi sama. Sebenarnya aku tuh mau bilang cuma ini tidak ada. Di rumah juga tidak sempet kan karena rame juga kan. Pikir momennya tidak ini. Dia jadi waktu masih SMA sama kuliah aku tuh beberapa kali ya bersikap kasar lah sama adik tuh. Sering ngebalai. Sebenarnya karena aku bawa akunya egois sih. Bawa sadar sekarang mereka. Sampai aku pernah ngomong kata-kata yang kasar itu padahal hal-hal yang sepele gitu, misalnya tolong bantuin ini ya namanya dia juga capek kan habis kuliah segala macem, tapi aku tuh kasar gitu sampai dia jalan tuh sampai aku kejar gitu, sampai bilang ngapa kakak tuh cak ini sih katanya gitu. Ngapa kok bisa cak ini? Itu aku balik dari sekolah di ini ya, karena mungkin jauh dari orang tua ya, jadi egonya tinggi mah itu nah. Sampai dia tuh papa kan udah meninggal, jadi dia lari tuh dia tuh ngambil foto papa dipeluk gitu. Iya. Nah aku tuh nyesel, harusnya aku tuh jadi sosok kakak gitu kan, sepeninggal papa. Jadi ya dia udah yakin baik. Ya akhirnya dia peluk foto papa nangis gitu, karena selama ini dia deket sama papa kan selama aku udah kate. Itu. Iyalah aku pernah balik kuliah, aku sama teman-teman naik mobil, dia minta jemput kan. Aku jemput. Cuma ya namanya kami tadi nak ini apa ada rencana nak kemana, itu kan dia kan lagi kursus, sudah jamnya keluar. Aku tuh maksa sudah keluar lah, kata dia, kaget kak belum selesai materinya, udah keluar udah cepet lah aku nak pergi, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku paksa aku marah-marah di telepon, keluarlah dia kan, dia keluar, aku tuh marah, cepet lah, cuma itu kan. Duduk dia kan masih aku ngoceh-ngoceh, mungkin dia kesel kan, sudahlah aku balik DWB ya. Dia keluar jalan kan, aku kejar, aku keluar juga masih aku marahi juga kan. Itu di depan teman-teman aku loh. Nah itu aku inget
Nah itu sih, itu sama yang aku marah di rumah sampai meluk foto papa itu bagi aku tuh kelewatan nian. Itu umur berapa dah? Kau umur berapa, dia umur berapa? Kalau dia masih ini baru baru selesai SMA, nak ini dia persiapan untuk Bima tuh jadi anak ujian. bungsu. Nggak, nomor 2 dari bawah. Oh, Di bawah lagi dari adik aku bawah. yang cewek betina. Oh, jadi cowok Mm-mm. ini berarti dia. Padahal kami kecil itu deket, main bareng-bareng, cuma sebalik aku dari sana ya mungkin karena pergaulan segala macem jadi egonya tinggi sih, aku banyak lah marah di rumah tuh sama dia tuh. Sekarang punya anak kan kita sayang-sayang, aku inget dia waktu kecil dulu, ya Allah ngomongnya masa aku cak itu nah. Baru sadar setelah Nah. jadi bapak. Suatu hari dia pernah cerita, dia kan kuliah, dia tuh kan kursus itu kan setahun lebih tuh untuk biar dia masuk stan kan. Ada dia masuk keterima, suatu hari dia cerita sama aku tuh berusaha kerasnya katanya untuk masuk stan tuh bener-bener mati-matian katanya, karena dia bilang semenjak kakak katanya kasar sama aku yang jemput Nak itu. nunjukin dia. Nah dia ngomong itu tuh aku sedih itu. Tapi kau udah, kenapa sih kau udah mampu ngomong lah itu nah? Maaf ya dek, kakakmu waktu tuh, ngapa udah kau Ya ungkap mungkin tuh? rasa bersalah aku tuh lebih besar dari apa itu nah. Dan aku tambah sedihnya lagi, dia tuh tetap ternyata apa yang dia alami itu tetap membuat dia jadi dewasa gitu. Dia tetap baik sama aku, hormat sama aku, sopan sama aku. Nah itu aku nyeselnya gitu. Iya, malah dia balasnya yang dibalasnya malah Karena bukannya dia memang orangnya baik, cuma aku karena dulu kasar kan ngomongnya gak lama itu nah. Itu yang kedua. Kalau yang terakhir mungkin yang papa ya. Kalau yang papa kayaknya kita persilakan Bapak Rian untuk duluan. Jadi itu ya Bima sudah kali sampai ke kakek di linknya. Jadi ada dua. Jadi nanti mungkin di sini Bima bakal tahu bahwa sebenarnya ada penyesalan terbesar dari Welly seorang kakak kepada Iya. adiknya yang dulu mungkin masih egoisnya tinggi, tapi sekarang sudah sadar. Nah, mungkin Iya, Bima aku bisa sudah nonton sadar. di sini, Iya. ngelihat dari ini kan tidak dibuat-buat ini. Asli. Jadi inilah mungkin ya Bima, mungkin alhamdulillah sekarang Bima juga sudah jadi kerja di bea cukai ya, sudah jadi alhamdulillah. Ya, Lanjutlah, habislah. dan sekarang Mungkin yang terakhir. yang ketiga itu ketika penyesalan terbesar Welly di Sebenarnya sederhana ya. Aku tuh penyesalannya tuh nggak beli bubur ayam. tidak beli bubur Jadi ayam. ini kaitannya dengan ego zaman muda ya. Jadi kawan-kawan masih punya orang tua, masih punya saudara kandung, egonya tuh di ini itu di jangan pakai ego itu. Nyesel tuh ketika dia sudah tidak ada, sudah tiada. Jadi waktu kami di Jakarta, kan kalau di Bandung kami ke Jakarta dulu karena Ayu lahiran kan. Jadi papa sama mama tuh datang karena cucu pertama nomor 1 kan, laki-laki. Udah dateng. Papa tuh keadaan emang udah berumur lah ya, udah badan ya nggak sehat-sehat amat, cuma kadang sehat kadang ini karena ada kolesterol, asam urat gitu. Cuma waktu datang tuh sehat. Udah, jadi aku tuh sama papa, kami tuh tidak pernah berkomunikasi selama ini. Selama aku dari kecil sampai besar. Maksudnya tidak pernah komunikasi, tidak Nggak pernah bisa ngobrol atau apa kayak ayah sama apa tuh anak tuh ida. Cuma itu karena kalau papa ini kan orangnya sibuk, dia kan anaknya banyak, jadi dia di rumah waktunya cuma cukup untuk istirahat baik, istirahat, baca koran, makan, istirahat, besok kerja lagi gitu. Nah kami kan mau 7 kan, kalau PNS mama guru, jadi mesti struggle terus. Jadi kalau mama tuh tipenya tidak ngomong, mereka cuma pengen tahu anak-anaknya rapotnya besar, selebihnya enggak gitu. Ya. Jadi aku komunikasi dengan papa tuh paling, Pak ini tanda tangan rapot. Oh Pak iya. minta duit, paling kayak itu kan. Gitu. Jadi tidak pernah komunikasi Arya. Tidak terlalu deket amat gitu. Apalagi aku sempat sekolah di ini kan tambah lama jadi tidak ketemu. Mungkin komunikasi yang aku ingat itu cuma satu. Jadi waktu aku SD itu aku nangis diajarin matematika, tidak ngerti. Jadi dia tuh gambarin mobil. Jadi ya inget itu. Ya coba itu sih. Pernah Cuma dia itu. ngabarin mobil untuk biar kau inget
Gitu ya? Terus aku tuh diam senang di kamar di mobil tuh. Karena aku tahu papa tuh emang pekerja keras ya, jadi tidak ada waktu untuk yang lain gitu. Tapi ke rumah tuh istirahat, baca koran udah gitu, dan kerja lagi terus gitu. Anak-anak kan banyak. Mungkin itu selebihnya kami tuh gak pernah ngomong. Udah jadi ke Jakarta, ada Cucung kan udah digendong. Terus aku main bola kan di depan, aku heran be. Dia tuh lihat dari jauh tuh gitu di pagar tuh ketawa, senyum-senyum gitu kan. Nah pas malamnya papa tuh agak ngedrop, sore pagi aku tuh udah tau ngedrop ya, kami bawa ke rumah sakit. Terus agak lumayan enak lagi. Nah pas malam dia panggil aku gitu, karena kan kami tidak pernah ada interaksi ya. Dipanggil jadi, well sini nak katanya, nggak apa pakein papa baju katanya, pakein. Terus selimutin papa nak katanya, selimutin. Nah pas besok paginya aku tuh udah tau pengen bayar waktu sebelum dia nak berangkat balik ke Palembang naik Keramat Jati. Nah, kami kan pasti balik ke Keramat Jati. Itu aku iketin tali sepatunya. Oh, kayak ngiketin tali sepatu apa? Sudah sakit? Agak ngedrop. Sudah sempat dirawat cuma udah sehat lagi. Sakit apa? Ya itulah sih stroke sih Darah tinggi mungkin? Iya, Oke. Jadi kan ngefeknya ke jantung kan. Jadi kita pergi kami Keramat Jati lah sambil nunggu mobil kan, bus itu. Udah pas udah naik, ya sebelum naik, bis itu datang, papa tuh panggil, katanya nak coba nak beliin papa bubur ayam, katanya ini duitin nak, katanya udah dikasih. Jadi aku tuh karena mungkin masih muda ya, lesu-lesuan, males ya. Jadi aku tuh keliling-keliling bae, dak do ku cari mak itu nak. Males mak itu nak. Sudah males aku tuh. Udah cari-cari ada kakek, coba balik lagi ke tempat tadi kan, ke tempat papa nenek tadi. Ternyata waktu aku datang, papa tuh di dalam bis udah berdiri kayak gini. Aku tuh udah gini. Dan udah itu besoknya dapet telepon bapak meninggal itu. Oh jadi itu terakhir kali ya? Jadi bapak meninggal situ dada gitu. Jadi aku nelpon. Waktu di telepon tuh aku udah nangis, cuma shock gue, aku diem be. Sampai akhirnya balik ke Palembang, ngelihat jenazahnya, nah di situ langsung ini. Ya, mungkin karena sehari nunggu kakak yang lain, jenazahnya belum di ini, hampir 1 malam lah. Ya disitulah mungkin yang paling deket, paling lama tuh ya sama jenazah itulah. Yang deket sama papa tuh waktu dia sudah jadi jenazah. Jadi itu sih yang paling sedih tuh ya. Penyesalan terbesar. Mestinya aku tuh beliin gitu kan, dia belum makan sarapan kan, mesti aku cari beliin gitu. Cuma akunya malas, pas aku lihat dia udah bisnya udah jalan, bapak tuh berdiri lari lihat ini nak duluan itu apa. Jadi aku sekarang punya anak, Punya istri. ya istri, apa kita punya anak. Ya udah tahu kan gimana perjuangan kita lakuin sekarang, itulah perjuangan orang tua kita dulu gitu. Kita ajari anak kita untuk perhatian sama orang tuanya gitu, jadi bener-bener aku sayang gitu. Ini tuh baik sih. Oke guys, yang palingnya. makasih buat Welly yang sudah mau berbagi, sudah mau memberikan apa sih? Sharing penyesalan terbesar dalam hidup seorang Welly. Paling terbesar 3, dan itu mungkin diambil hikmahnya bahwa kalau aku petik ya Wel, jadi intinya kalau saat kita masih muda itu kalau bisa kalau masih ada orang tua, masih ada keluarga, saudara, itu ya kurangi emosi, egois, jangan mau menang sendiri. Jadi luangkan waktu untuk bisa ngobrol bareng-bareng, karena kan belum tentu kan apakah umur kita panjang sampai tua sama-sama, belum tentu juga. Ketika setelah dewasa, setelah kita kehilangan, baru kita tahu arti cinta yang sesungguhnya.
Kita juga jangan sampai, aku juga nggak mau misal yang berikutnya ya, mungkin Rian sama aku juga masih punya mama ya. Jadi kita sebisa mungkin sekarang. iya di situ. Minimal kalau dulu kan aku galak ngebantah, galak Sekarang enggak lagi. ngebales. Sekarang enggak lagi. Ya, alhamdulillah tidak lagi, cuma kadang masih, cuma ya mungkin atas momen ini tambah mengingatkan lagi gitu. Iya benar. Jadi juga sama. Saya harap konten ini untuk pengajar channel ya, bukan Dia Dina ya. Ya memang pengacara channel. Nanti bergeser ke. Tidak ada apa-apa. Tidak. Jadi kalau seandainya dikasih kesempatan untuk ngomong sama Bima, satu kata, satu kalimat aja. Maaf. Satu kata, satu kalimat. Itu Be, maaf. Kalau untuk bapak, iya pak, weri beliin sekarang itu Be. Jadi kalau ingat bubur ayam tuh, kalau lihat bubur ayam tuh sedih, aku nggak mau makan. Itu sih. Oke guys. Mungkin kita mau lanjut, tapi sebelumnya mungkin kita tutupnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara channel. Jah.